My name is Neas Wanimbo. I came from Papua, Indonesia. Currently, I am a co-founder of Library Hanowene. Library Hanowene is where we are providing library in the villages and in the schools in the remotest area of Papua. Because the experience that I had during my study in elementary schools, we just had one teachers and we teaching 6 class a day, and also we don't have proper book to read. So my hope is by providing library, even though there is just one teachers, but my younger generations, they have book to read. So now we are opening a more library around my village. So people in the villages, so they can access the educations and for a better life in the future. Because I believe that only education can bring change to my community. Halo teman-teman, hari ini saya punya kesempatan untuk saling sharing sama sahabat lama saya, teman saya waktu di SMA Mandala di Jayapura. Dia ini adalah seorang pemuda yang sungguh berprestasi, yang mengharumkan nama Papua di kancah internasional melalui prestasi yang dia miliki sampai saat ini. Teman-teman, saya sangat tertarik untuk mewawancarai sahabat saya ini karena mulai 2 tahun yang lalu saya mengikuti perkembangan beliau. Sangat signifikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saya tertarik untuk mewawancarai beliau, tapi beberapa waktu yang lalu saya belum niat untuk membuat konten ini, tetapi dengan dorongan dari teman-teman yang ada di sekitar saya mencoba untuk menyempatkan konten ini. Walaupun konten ini masih adanya, saya bisa percaya dan adanya konten ini, dan saya mewawancarai teman saya ini, sahabat saya ini. Kita yang menonton video ini bakalan diberkati. Beberapa waktu yang lalu saya sudah wawancara beliau. Kita tidak akan menunggu lama-lama lagi, kita saksikan video ini bersama-sama dan kemana-mana. Aduh, sudah tidak berjumpa. Ini apa kabar? Selamat kabar. Teman lama. Sehat. Baik, luar biasa. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Ini nih, saya ini sudah lama terjumpa dengan ko, sudah lama terbicara-bicara dengan ko. Saya lihat ko, bagaimana kita bicara buat penyertaan Tuhan dalam hidup itu kayaknya mantap sekali nih, Ko perjalanan hidup itu kayaknya Tuhan berkati. Coba ceritakan bagaimana setelah ko lulus SMA. Kita satu SMA tuh. Kita satu SMA. Iyo, sama masih ingat. Saya pengen biar kau bersaksi dulu supaya teman-teman yang nonton nanti di YouTube saya bisa diberkati oleh kau kesaksian hidup. Benar ya? Siap. Oke, halo teman-teman yang belum kenal saya. Artis apa? Maksudnya tapi belum kenal saya. Oh ya, lanjut. Nama saya Neas, saya adalah teman dari David. Kita waktu sama-sama kuliah lagi. SMA di Jayapura. Kau sebut dia sekolah itu supaya teman-teman nanti yang SMA Mandala iya. Teman-teman, ini sekolah paling dan sekolah ini berada di tengah-tengah kota Jayapura. Salah satu sekolah yang berada salah satu sekolah yang ada di tengah-tengah jantung ibu kota ini. Provinsi Papua, namanya SMA Mandala Trikora. Jadi kita harus bangga alumni dari SMA Mandala Trikora Jayapura, dan kita bisa mengharumkan nama sekolah juga, terus bisa membanggakan Papua juga. Jadi saya lulus, David lanjut ke mana info? Kok gimana? Iya.
Baru saya dapat beasiswa, saya ke Jakarta. Terus pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya sebelum lagi. Jadi kau mulai dari Jayapura sampai ke Jakarta. Kenapa bisa Iya. sampai ke sana? Jadi teman-teman, saya waktu itu begituan sekali dapat beasiswa dari salah satu universitas swasta di Jakarta, namanya Universitas Tandria Abeng University. Nah, waktu itu mereka datang ke Jayapura untuk kasih beasiswa ke anak Papua yang kuliah untuk di Jakarta seperti itu. Dan waktu itu mereka kirim undangan ke stop sekolah di SMA Mandala. Cuman karena pada saat itu anak-anak Kau stop dulu. Saya tidak tahu barang itu, kalau barang itu sampai ke SMA Mandala. Kau cerita kenapa barang itu bisa sampai saya tidak tahu? Itu ceritanya begini, karena waktu itu kita selesai ujian, pasti anak-anak semua tidak ada mau ke sekolah. Pasti anak-anak semua mau tinggal atau mau liburan. Selesai ujian nasional kan? Iya. Ya, terus lanjut. Karena saya kayak tinggal bosan di rumah, jadi saya pergi main ke sekolah. Pas begini, pakai para sekolah lagi cara anak-anak untuk tes ini. Tapi tunggu dulu ya, saya potong kopi pembicaraan. Kita kalau tidak salah itu ada beberapa orang yang lulus ke Universitas Cenderawasih itu. Nah, saya tidak tahu kalau kau pun nama itu adakah tidak atau bagaimana. Saya pun nama ada, tapi saya tidak ambil barang itu di situ. Saya memilih untuk pulang kampung ke Medan. Itu kok, aduh, sumpah saya itu bingung pada saat itu. Saya mau lanjut kuliah di Jayapura. Saya lihat kau ini, kau pun nama ada kau? Aku saya tembus juga, di Uncen juga tembus. Uncen tuh, tembus tuh? Iya. Nah, terus lanjut. Tembus di jurusan apa? Hubungan internasional. Kalau kau di mana? Saya akuntansi. Oke. Kau bilang tadi hubungan internasional. Tetapi kau pergi ke Jawa, tetapi dengan jurusan itu juga. Kok bisa Neas? Ke Jawa jurusannya beda. Ke sini bagaimana? bukan jurusan hubungan internasional. Di sini jurusannya lah belajar ini, apa nih, teknik informatika, IT. Oh, IT. Baru terus lanjut kau sampai di Jawa. Jadi waktu itu dapat beasiswa. Nah, sebenarnya itu dapat beasiswa aku tuh bukan satu kampus Jakarta, saya di Papua. Waktu itu dapat juga di UT. UT itu juga dapat full juga, tapi itu jurusan administrasi negara. Jadi S1 dong kasih beasiswa, tinggal biaya kosan, biaya kuliah, semua dong kasih juga. Tapi saya tidak ambil, lalu memilih yang ke Jakarta. Karena saya ingin belajar sesuatu yang baru toh. Iya. Yang di Uncen atau musuh tidak ambil juga. Karena itu biaya sendiri. Iya, saya juga biaya sendiri, jadi saya lebih memilih untuk balik kampung. Iya, berarti kan di Uncen kan biaya pendaftaran itu kan 1.500.000 sampai 2 juta. Karena tidak ada uang. Tidak ada uang, mau bayar apa? Tidak usah buat sambil kuliah yang gratis saja. Iya kak. Iya. Terus kok ini kuliah ini yang gratis kan atau kok bayar? Ini gratis. Gratis? Iya. Tapi kok lulus berapa tahun? Yang berangkat ke Jakarta ini masih lama toh. Jadi saya kuliah dulu yang di Jayapura. Karena di Jakarta yang berangkat Jakarta ini kira tuh batal kah? Jadi waktu itu dong kirim informasi terlambat. Orang kuliah baru dong kirim. Jadi saya kira batal. Orang sudah tes toh, tapi dong kirim informasi untuk tiket yang untuk berangkat di Jakarta ini lama. Jadi sampai yang di Jayapura ini saya kuliah dulu di Jayapura ini 2 minggu. Yang di UT ini. Oh iya. Terus kok lanjut lagi ke Jakarta? 2 minggu dari Jakarta dong kirim tiket lagi. Ini aslinya kok kirim tiket kok harus berangkat. Sudah kasihnya di Jayapura baru berangkat. Ayo mama, kok tidak konfirmasi dulu kan dari via UT orang? Tidak kasih orang langsung berangkat. Aduh, kok kacau sekali. Kok kacau-kacau ini? Yang mulai dari SMA ini saya tahu ini kok kekacauan. Jadi ada kasih orang, padahal ini sudah suka uang saku, uang kos semua. Tuh bilang kasih orang berangkat. Dan saya panggil telepon saya begini bilang, aduh, kalau saya rasa kuliah lagi di situ, bilang lu. Saya susah lagi ke Jakarta, saya tes saja di UT itu, saya main saja di UT.
Iya, terus Neas, sesampai di Jakarta, saya kira kau kuliah sampai berapa tahun kan? 4 tahun kan? 5 tahun kan? S1 tiga kan? tahun 3 tahun. iya 3 tahun terus 1 tahun itu saya ke beberapa negara. Kayaknya pas selesai lulus Atra ikut wisuda, jadi saya wisuda kasih cancel. Jadi 1 tahun itu saya makanya saya balik pulang dari luar negeri baru wisuda. Iya, maksudnya kau itu kok bisa sampai ke luar negeri? Apakah ada pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara yang kau kunjungi, atau memang ada kerjasama yang dari kampus untuk kampus yang lain yang ada di negara itu tersebut gitu? Sebenarnya itu waktu waktu SMA itu agak kacau sekali. Sejak kuliah saya langsung berubah. Oh, mah, iya kak. Bukan berubah tapi aktif di BEM, aktif di organisasi. Nah, jadi kayak ke luar negeri itu kebanyakan tapi ada dapat informasi itu dari berarti kau lebih aktif untuk mencari informasi dan ikut organisasi itu ya? Iya. Bagus. Jadi waktu saya kuliah itu saya volunteer dengan ada komunitas namanya Initiative of Change. Ini dia berada sekitar 65 negara, termasuk Indonesia. Jadi saya volunteer di situ juga. Saya ikut punya kegiatan. Nah, dari situ dapat informasi link juga, terus dari kampus, terus juga dari komunitas juga, beberapa komunitas yang memang terlibat di kampus. Terus saya juga aktif di BEM, terus waktu di kampus juga, karena di kampus itu kan kita belum ada organisasi Kristen toh. Saya bikin sampai hari teman-teman kita kampanye kan sampai kita demo di kampus sampai jadikan itu. Ya kau kumpulkan itu orang-orang negro kah atau orang-orang apa itu? Akhirnya kita bisa bikin perkumpulan Kristen di kampus. Sekarang sudah ada, namanya kalau di kita kampus itu kita bilang klub, tapi kalau di kampus UMKM kah? Apakah? KMK. Iya, KMK kayak perkumpulan mahasiswa teknik. Iya. Kayak begitu, perkumpulan mahasiswa apa kayak gitu. Jadi kita bikin komunitas Kristen, makanya terus terlibat aktif, makanya dari kampus doang juga promosikan saya untuk ikut kegiatan-kegiatan. Dan waktu itu saya di kampus juga mereka dikasih saya ujian pernah di luar negeri, padahal ujian tapi karena mereka tahu saya punya ini, karena mereka kasih terus waktu kita semester 5 itu saya beasiswa berhenti juga dari perusahaan. Tapi puji Tuhan sekali karena memang dari kampus mereka tahu mengerti sekali dan saya punya latar belakang, terus saya punya prestasi yang selama di kampus. Akhirnya mereka backup lagi. Mereka bilang, ya, kok beasiswa berhenti, tapi dari semester 5 sampai ke atas nanti dari kampus yang support. Jadi dari itu kampus yang memang mereka bantu seperti itu. Oh ya. Tapi ini kan itu kok perjalanan mulai dari masa-masa kuliah ya, mulai kau bentuk organisasi kekristenan untuk teman-teman ya yang beragama Nasrani. Saya lihat kok ini beberapa tahun yang lalu saya ikut aktif mengikuti media yang kau manfaatin, contohnya Instagram, Facebook kalau nggak salah tuh. Saya lihat kok banyak media-media yang istilahnya mulai dari Metro TV, Trans 7 gitu tuh. Jadi saya merasa bangganya begini. Aduh, saya punya teman ini mulai dari SMA ini saya satu bangku dengan dia. Kita ini berlomba-lomba dulu waktu bahasa Inggris kalau tidak salah masih kelas 1 SMA. Itu kok satu bangku dengan Desna, aku satu bangku dengan entah siapa tuh. Pas giliran bahasa Inggris itu kita berlomba-lomba. Kalau kau ya berlomba-lomba. Tapi yang saya lupa dengan kau ya, kalau tidak salah itu kok kisah yang bagaimana ya? Itu kok kaki yang kena tabrak bawa motor tuh, bawa motor. Iya. Di situ kok muncul lagi di sekolah. Itu yang saya bingung, Nias di mana? Apakah gitu? Itu waktu semester pas pertama kali masuk kan, terus mungkin mau lewat kah, kaki patah itu. Iya, kaki patah baru saya sutra pernah lihat kok kabar lagi. Tiba-tiba kelas 2 begini, wah, ini sudah ada lagi. Ini misalnya kelas 2 begini sudah kelas. Iya. Koi best tuh. Koi best.
Diosa IPA. Jadi ya saya bilang ya, kok bisa media yang ada di Indonesia uh, panggil NIAS, apakah yang berbeda dengan NIAS sehingga NIAS bisa seperti saya ini, saya penasaran dengan sekarang sampai ini saya lihat di YouTube-mu, saya lihat link uh, link yang ada di Facebook-mu bahwa NIAS adalah salah satu pemuda Papua yang founder Honai, di mana NIAS untuk pendidikan yang ada di Papua, terutama di kampungnya sendiri, Wamena tuh, bahwa NIAS mendedikasikan hidup bahkan ilmu NIAS selama NIAS berpendidikan di Pulau Jawa, bahkan praktikan itu ke kampung halaman. Apa yang membuat NIAS bisa se-excited itu, sebesar itu, lebih ekstern, lebih besar untuk membangun suatu perpustakaan yang besar di sana. Itu yang pertama. Terus yang saya tahu, ya kita kan sama-sama udah pernah di Papua, saya juga udah pernah di Papua, bahwa bahwa kita yang di Papua memang secara pendidikan masih banyak yang tertinggal. Yep. Jadi banyak nih program pemerintah, contohnya seperti yang saya baca, kayaknya Pak Menteri Pendidikan ini kurang efisien buat belajar online, padahal di sana kan fasilitasnya belum memadai, listrik ada gitu tuh. Bagaimana sih NIAS menanggapi itu supaya pemerintah bisa lebih peduli lagi? Yang pertama yang itu tentang pergerakan yang sekarang saya dan teman-teman kita kerjakan itu namanya Hanwene. Hanwene itu kita ambil dari bahasa Wamena. Itu artinya itu kabar baik. Jadi dengan niat itu, dengan adanya Hanwene ini kita bisa menyebarkan kabar baik di daerah pelosok dan pedalaman di Papua seperti itu dengan lewat buku-buku. Karena memang dari pengalaman yang dulu saya sekolah, mungkin waktu kita ketemu itu di Jayapura gitu, itu kondisi yang sudah beda sekali. Tapi waktu saya SD di Wamena bahkan itu di sana kondisinya lebih buruk dari Jayapura begitu, di mana kita tidak punya buku, terus kita tidak punya, bahkan guru yang mengajar itu satu kelas, dia mengajarkan 6 kelas seperti itu kan. Dan waktu pas dimana bapak saya meninggal tahun 2015, saya balik ke kampung, keadaan itu masih seperti itu juga kondisinya. Dan bahkan sekolahnya itu rumputnya sudah tinggi gitu, tidak yang merawat. Akhirnya dari situ ke Jakarta, lihat situasi yang memang sangat kondisi seperti itu masih ada sampai tahun sekitar 2015. Itu sejak dari tahun 2007 bahkan ada 2002 begitu, dan tidak pernah ada perubahan. Dan saya sebagai manusia tidak punya kekuatan untuk kayak DPR yang punya uang banyak untuk bisa kebijakan langsung bangun sekolah begini kan. Tapi kan saya sebagai manusia, sebagai mahasiswa punya kapasitas yang bisa bikin itu yang perpustakaan gitu. Ya sudah. Waktu itu pas saya ke Jakarta, dan Jakarta terus saya bikin tim di Jakarta, dan saya ke India. Dari India sudah kita launching dulu nih, kita punya pergerakan. Jadi kita ini karena ini modal niat, bukan modal uang, tapi ini nekat sekali. Jadi tidak ada uang, tidak ada apa-apa, kita bilang tidak apa-apa, kita bikin yang free dulu begitu. Jadi sudah penting kita kampanyekan dulu yang sosial media, karena kan kita bisa memanfaatkan internet saja, kuota internet kita bisa publish, terus kita bisa kasih informasi kayak gitu. Jadi sudah kita bikin, dia punya akun Instagram, Facebook, selesai itu kita kampanyekan dan teman-teman mulai gabung. Nah, kita sudah bisa beli host, kita bikin website, sudah kita kampanyekan begitu dari tahun 2017. Dan dari itu baru tahun 2018 kami terus ikut program lagi, terus jadi yang buku-buku yang sudah kami kumpul itu. Misalnya kalau saya ikut program itu, kalau ke luar negeri begitu kan, biasa dapat tiket itu kan program sebenarnya fully found itu, jadi produk tiket yang saya dari Indonesia sampai ke negara tersebut cepat lagi gitu. Nah, kalau saya itu selalu kalau ikut program saya bilang saya di Papua begitu. Jadi biar tiket itu saya bisa manfaatkan dari Jakarta, bisa bawa buku ke Papua. Jadi yang sebenarnya saya di Jakarta, saya tipu bahwa saya bilang di Papua. Jadi mereka belikan saya tiket dari Papua ke luar negeri dan pulang. Jadi itu sudah percuma-cuma? Iya.
Jadi Luar biasa. tiket itu saya bisa manfaatkan untuk bawa buku, karena kalau kita kirim buku lewat JNE atau lewat kantor pos pasti mahal sekali. Jadi buku-buku Iya, yang kita betul-betul. kan itu saya bawa pakai tiket yang itu. Jadi saya punya bagasi semua tuh buku-buku semua. Taruh buku terus saya balik lagi. Tiket itu begitu. Dan akhirnya sampai sekarang pergerakan teman-teman banyak yang ikut terlibat. Dan sampai sekarang kita sudah ada di kedua provinsi, di Papua dan Papua Barat. Kita ada di Kaimana, terus di Harsari, di Wamena itu ada di Lanijaya, terus juga di Jahukimo, terus di Jalimon, dan kita follow up lagi beberapa tempat begitu. Dan kami rencanakan mau backup lagi ke beberapa daerah Indonesia Timur, terutama daerah pelosok dan pedalaman. Seperti itu. Jadi Nias, tadi Nias sudah menceritakan awalnya bisa terbentuk apa ini di founder ini ya Hanoi ini. Jadi yang saya tanya, pastinya Nias ini bukan sendiri, pasti ada teman-teman yang bantu Nias. Apakah itu teman-teman satu komunitas waktu kuliah? Apakah ada artinya kerjasama dengan teman-teman di luar daerah tempat mereka kuliah? Bahkan ada nggak pemerintah daerah yang ada di Papua membantu dan support Nias baik secara moral, baik secara materi? Apakah ada campur tangan pemerintah untuk membantu Nias, atau memang karena ketulusan hati Nias untuk adik-adik yang ada di Papua, Nias ya mengalir saja begitu? Jadi memang benar ini pergerakan. Kalau memang awal-awal itu baru saya sendiri sekali gitu. Awal itu kita ada awal itu 3 orang. 3 orang, terus ini mereka kuliah luar negeri semua. Saya sendiri di Indonesia. Jadi awal-awal itu saya harus sendiri bergerak, kayak bikin ini semua saya harus ini kan kayak bergerak sendiri semua. Tapi kesini banyak teman-teman yang melihat pergerakan ini positif dan dampak di masyarakat, dan sudah mulai gabung-gabung, dan sejauh ini yang sudah kayak volunteer yang sudah ikut pernah terlibat di Hanoi itu sekitar hampir 30 orang, dan itu yang ada di sini. Terus di Jakarta ada beberapa, ada juga di luar negeri, ada di Malaysia, di Australia, terus juga ada yang di Italia. Itu semua mahasiswa atau? Yap. Oh. Itu mahasiswa. Terus juga ada yang di Papua, di beberapa tempat seperti itu, dan beberapa tim yang kita 15 orang ini yang tim inti begitu, itu yang sekarang sudah jalankan. Terus jadi memang sekarang sudah sendiri, teman-teman banyak yang sudah datang untuk membantu. Artinya Tris juga dia sekarang yang kita dibantu di Jayapura. Di Jayapura di mana? Iya, tahu. Ya, yang kerja di Berito. Iya. Terus ikut Dengtong, terus siapa lagi ada teman-teman dari kampus ini juga yang dulu kuliah di Jakarta, mereka sudah ikut Dengtong. Di Jayapura Dengtong ada di Lok 9, di Kota Raja, sama di Sentani. Oh ya, Sentani. Nias, saya ada pertanyaan besar, harapan besar buat Nias ini. Apa sih harapan besar? Iya. Jadi begini, dari saya lihat ketulusan hati, saya lihat dari tujuan Nias, saya lihat dari gebrakan Nias gitu. Yang terlalu besar, apa sih harapannya untuk tanah kita, tanah Papua? Dari segi pendidikan ya, dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan harapan saya itu, saya selalu bilang bahwa setiap anak harus sekolah. Harus sekolah. Setiap anak harus sekolah. Bagaimanapun kondisinya. Oke, siap. Kondisinya setiap anak harus sekolah, dan kualitas pendidikan di kampung-kampung harus merata dengan kota gitu. Karena kalau di kampung-kampung itu udah punya kondisi pendidikan tidak bagus. Saya maksud itu kualitas pendidikan tidak bagus. Ada guru-guru yang ada di tempat lain tidak ada. Akhirnya anak-anak di kampung itu karena kekurangan guru dan buku-buku, anak-anak tidak belajar baik. Jadi kualitas pendidikan di daerah pelosok juga harus terjangkau ya. Ya, harus terjangkau. Yeah. Dan juga harapan saya setiap anak di Papua harus ke sekolah itu sih. Ya, setelah berdirinya Hanoi ya. Hanoi ya. Hanoi.
antusias adik-adik yang ada di berbagai daerah yang ada di tanah Papua setelah berdirinya adanya ini? Kalau antusias itu, kalau saya belum bisa bilang tanah Papua, karena tanah Papua itu besar sekali itu, dan itu nanti ntar kalau saya bilang tanah Papua, khususnya kita Papua adalah Papua. daerah yang cemburu dan saya like, wah kita pergi daerah belum ada Hanoi gitu kan. Iya, khusus Jayapura, karena kita lingkup Jayapura. Ini saja di satu kampung saja yang sudah ini tahu sudah ada tuh di satu kampung di Tangma sana itu memang antusiasme anak-anak di sana sangat senang sekali dengan adanya perpustakaan ini. Dan perpustakaan ini kan kita bikinnya itu kita tidak bangun gedung sendiri begitu, tapi kita kolaborasi dengan kayak gereja, kayak sekolah, kayak masjid gitu. Jadi tempat-tempat umum ada partner ya. Ada partner ya. Kan bisa akses umum ya seperti itu. Kayak pertama kali yang kita buka ini hampir ada sekitar 3.000 buku yang sudah siap bisa baca dan ruang sendiri itu kita pakai ruang sekolah. Yang kita kolaborasi dengan mereka, kita minta saya minta yang kepala sekolah untuk ruang kepala sekolah itu, ruang guru-guru itu bisa dibagi sedikit untuk jadiin perpustakaan, karena memang mereka belum punya perpustakaan. Jadi di situ kita pakai, dan videonya teman-teman bisa lihat di Instagram Hanoi ini juga. Di Instagram Hanoi ini itu ada video-video yang memang kita punya program-program, terus kita punya kegiatan, terus kita juga renovasi perpustakaan juga di situ sudah ada. Jadi kalau teman-teman juga mau donasi buku, sangat welcome sekali. Kita butuh buku-buku yang banyak, kualitasnya yang bagus, karena kita pengen kasih. Dan saya tadi yang pertanyaan yang tadi, yang support itu memang sejauh ini kita belum ada support dari pemerintah maksudnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah di Papua sana. Jadi kita sejauh ini kita jalan itu karena memang niat saja begitu. Kemarin kita puji Tuhan sekali tahun lalu sekitar bulan Desember kita dibantu dari Freeport untuk distribusi buku dari ke Jakarta ke Papua. Kita bantuan dari mereka gitu. Dan juga sejauh ini Hanoi ini bisa survive, Hanoi ini bisa berjalan semua karena kayak kita ikut program gitu kan, semua Hanoi ini kan kita ikut lombakan. Nah kita dapat kayak waktu tahun lalu yang ke Spanyol itu Hanoi ini dia ikut menang dalam program SDG SDG Sustainable Development Goals yang pendidikan. Jadi dia masuk itu dan kita menang gitu. Dan dari situ kita punya dana-dana yang dari hibah dari dana itu yang kita bisa pakai untuk kita punya operasional di Hanoi ini, seperti itu. Terus banyak nih media-media yang undang Nias untuk acara talk show. Apakah setelah kejadian itu Nias lebih rutin untuk lebih mempromosikan Hanoi ini di media-media supaya baik orang di luar Papua, baik orang yang ada di Papua, supaya lebih tahu bahwasanya ya orang-orang seperti kalian butuh artinya butuh buku, butuh segalanya. Apakah kita ini diundang di talk show kayak gitu mempromosikan barang ini? Wih, barang ini. Kalau sejauh ini setelah kayak media-media begitu belum terlalu, tapi saya lebih kayak diundang ke kampus, sharing pengalaman, terus kayak begitu baru ini kayak kemarin saya ke Makassar, ke Unhas, terus kayak UIN, kayak gitu beberapa kampus, terus ke kampus saya sendiri juga, terus organisasi yang juga mereka bikin event undang kayak begitu sih. Dari situ saya bisa menjelaskan tentang proyek Hanoi ini, terus apa yang kami kerjakan, seperti itu. Luar biasa, Nias. Saya pengen ini, maksudnya teman-teman kita yang di luar sana, yang nonton video ini nanti, khususnya teman-teman kita yang ada di Jayapura atau di Papua, beri dulu mereka masukan, supaya di zaman sekarang bukan waktunya lagi untuk berdiam diri, bukan waktunya lagi nonton video ini, cuma hanya nonton video ini. Ada dong teman-teman kita setelah nonton video ini mereka bergerak. Artinya bukan hanya dalam bentuk pendidikan, bahkan di zaman sekarang ini kita harus menggali diri kita, potensial diri kita supaya lebih produktif lagi, bermanfaat lagi selama kita hidup gitu. Coba. Amin. Siap. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini,
saya bukan mau pesan, tapi saya mau cerita sedikit dulu. Bukan berkhotbah bilang. Iya, bukan berkhotbah. Bukan berkhotbah, ini bukan mob. Iya, bukan mob, yo. Nah, teman-teman, kita punya pahlawan Kak pahlawan ini kita punya pahlawan bahwa bermimpilah setinggi-tinggi langit, ketika Anda jatuh akan jatuh di atas bintang-bintang. Mimpilah atas bintang-bintang, ketika Anda jatuh pasti lihat bintang-bintang. Dan teman-teman, sekarang ini waktunya kita anak-anak muda yang harus bergerak, dan anak muda yang harus bangkit, dan anak muda yang harus ambil tindakan, ambil action untuk perubahan, teman-teman. Kalau kita tunggu lagi, nanti siapa lagi begitu? Kalau bukan kalau bukan saya, siapa lagi yang harus melakukan perubahan? Kalau kita tunggu, pasti perubahan itu tidak akan datang. Kita sendirian perubahan itu melakukan. Dan saya sendiri itu harus jadi perubahannya. Jadi teman-teman tetap semangat. Dan... Siap. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan perbincangan beliau banyak nilai, banyak normal yang kita dapatkan supaya kita pemuda sekarang bisa lebih berprestasi lagi, bisa lebih giat lagi untuk mencapai mimpi-mimpi kita ke depan sesuai dengan yang Ines harapkan kepada kita semua, dan kita dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih dan salam sehat.